Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kita pertama-tama kita panjatkan ucap cerita Allah SWT, karena hingga saat ini kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dari saya akan melanjutkan kultum saya yang lalu, yaitu berkaitan dengan inspirasi dari para orang soleh, khususnya Nabi, Rasul dari Al-Quran. Saya mau cek lagi. Nabi yang paling banyak disebutkan di Al-Quran adalah Nabi Musa. Disebutkan 136 kali dan itu tersebar di dalam 30 surat. Ya, 30 surat. Jadi Nabi Musa ini adalah keturunan Ishak yang merupakan turunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian beliau lahirnya di Mesir karena pada zaman itu adalah zaman kekuasaan Fir'aun, di mana Fir'aun pada saat itu mendapat informasi bahwa dari kitab sebelumnya, yaitu kitab yang berasal dari Nabi Ibrahim, itu akan hadir datang seorang laki-laki yang nanti itu akan membahayakan kekuasaan Fir'aun. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada Fir'aun yang menyatakan akan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir, kemudian membiarkan yang perempuan. Itu dalam surat Qasas ayat 4. Yudabbiru abna'ahum Palestine saat. Jadi dibiarkan yang perempuan baik, tapi dibunuh, dihabisi yang laki-laki. Tapi karena kehendak Allah, skenario Allah, ternyata Nabi Musa yang terlahir pada saat peraturan itu dilaksanakan itu selamat. Caranya adalah ketika ibunya, yaitu Yukapan, bapaknya Amram, kemudian mendapatkan inspirasi, mendapatkan wahyu begitu, dihanyutkan di sungai yang kemudian dilarang, ini skenario Allah, ditemukan oleh anaknya Fir'aun. Ya, jadi justru kemudian anaknya Fir'aun yang perempuan itu menyatakan ini lucu sekali, namanya ayah ini memang laki-laki, tapi ini lucu sekali, jangan dibunuh dong, kapannya begitu namanya. Akhirnya justru menjadi keluarga dari Fir'aun sampai kemudian menjadi remaja. Jadi ceritanya begitu, dan kemudian Nabi Musa itu menjadi pemuda yang kuat, dan akhirnya dalam perjalanannya menjadi menantu dari Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib mempunyai anak perempuan bernama Shafura. Itulah istri daripada Nabi Musa. Nah, kemudian setelah menikah dengan Shafura, kemudian minta izin kepada orang tuanya, Nabi Syuaib, untuk mandiri, karena itu ceritanya begitu. Dan kita ketahui Nabi Syuaib ini tinggalnya di penduduk Madian. Ini walau alam bisawab, kalau pada saat ini di Bukit Sinai dan kompleks Sinai di Mesir itu, di situ ada kompleks, adalah kompleks Madian. Jadi di situ ada patung cerita lah ya, sapi dan sebagainya di situ, onta ya. Kemudian sebelah kompleks dulunya Nabi Syuaib beserta Madian berada. Jadi kalau kita ziarah, masih ada petilasannya, bahkan disebutkan perkampungan Madian ada di situ, ada cerita tentang Nabi Syuaib dan sebagainya.
Nah, kemudian Musa dalam perjalanan ya bersama keluarganya termasuk istrinya Shiphrah itu kemudian mendapatkan pertemuan dengan Allah. Ini yang mungkin pada kesempatan ini, karena tadi cerita 136 kali disebutkan di dalam 30 surat, barangkali pada pagi ini sedikit saja di dalam surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20. Nah, disebutkan di sana Auzubillahi minasyaitonir ayat 9-nya adalah wahal ataka haditsu Musa. Ya. Ini adalah pernyataan menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad kisah tentang Musa? Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan, tapi kemudian berikutnya justru isinya adalah ayat cerita tentang Musa gitu. Ditanyakan dulu, tapi kemudian diceritakan. Gitu. Nah, ayat selanjutnya itu menyebutkan tentang dialog Allah, ya, suci tua langsung dengan Musa. Jadi ini ada dalam Al-Quran disebutkan Nabi yang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Musa, yaitu ketika perjalanannya dari komplek mertuanya Nabi Syuaib untuk menuju ke tempat yang lain, gitu ya. Walau bisa kemana tidak tahu. Nah, mengenai lembah suci Toa ini ada beberapa versi, tapi versi yang kuat ada dua. Yang pertama adalah ini tidak jauh dari Bukit Sinai, artinya ketika pergi dari komplek Madian masih berjalan di Bukit Sinai itu ada lembah. Dan ini ada juga cerita seperti itu. Tapi ada lagi yang menyatakan tempat yang lain, yaitu yang dikenal dengan Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tempatnya di dekat Yerusalem. Kalau Bukit Sinai tempatnya di Mesir. Jadi itu berbeda. Bahkan itu dipisahkan kalau kita lihat itu antara Palestina dengan Mesir itu ada pembatas. Pembatasnya cukup luas, ya, cukup jauh. Nah, kalau yang kedua ini juga banyak menyatakan lebih kuat gitu. Kenapa? Karena terkait dengan surat At-Tin. Wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi ini kata-kata tin, ternyata di sana ada Bukit Tin. Bukit Tin itu kalau dari Masjid Aqsa seberangnya bukit sebelahnya. Jadi kalau Masjid Aqsa itu adalah tempat paling atasnya masjid yang kubah emas itu, kita dengan mudah melihat Bukit Tin begitu sebelah. Jadi kemungkinan di situ. Nah, ini banyak ahli tafsir menyatakan kemungkinan namanya lembah suci tua di mana Allah langsung berdialog dengan Musa, tempatnya di situ. Tapi ada lagi yang tadi di dekat Bukit Sinai yang sekarang berada dalam wilayah Mesir. Allah bisa kita tidak tahu persis. Nah, kemudian Nabi Musa ini bapaknya adalah di Bukit Nebo. Ya. Bukit Nebo itu kalau kita ke penjelasan apa itu para nabi itu, kalau kita dari kota Aman, Yordania itu jaraknya kira-kira 50 km ke arah barat daya. Itu kalau kita dengan bis 1 jam sampai. Kita akan sampai kepada Bukit Nebo, dan di situ memang ada di dalam masjid itu ya disebut makam ya, tapi walau misalnya apa itu makam, tapi kalau datanya kepada ini adalah maksudnya monumen memperingati bahwa di daerah sinilah Nabi Musa wafat, diyakini wafat itu. Kalau misalnya tidak ada yang sebelah mana, tapi kita bisa jalan sana tiap hari penuh jamaah yang datang, terutama kalau yang memang jarak sana akan dibawa ke Bukit Nebo yang ada masjid, di dalamnya ada bangunan yang disebutkan monumen makamnya Nabi Musa. Nah, kemudian di dalam surat Toha ini dialog yang disebutkan langsung tadi ya, di dalam ayat yang ke 11 disebutkan
ya Musa, ini ana Allah. Jadi Allah langsung menyebutkan, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Jadi jawabnya langsung. Itulah yang selama ini kita temukan, hanya Nabi Musa yang berdialog langsung dengan Allah. Nah kemudian ayat berikutnya disebutkan di lembah tua itu Musa dipilih menjadi Rasul. Ayat yang berikutnya adalah diwahyukanlah kepada Musa tentang beberapa wahyu yang perlu disampaikan kepada umatnya Bani Israel, karena Musa ini diutus untuk Bani Israel. Nah berikutnya di ayat 14 ini penting, yaitu tadi disebutkan di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah lidzikri. Jadi Allah menyatakan langsung kepada Nabi Musa bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Maka sembahlah aku dengan menegakkan sholat untuk mengingat. Jadi Nabi Musa diperintahkan sholat dalam rangka menyembah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat sudah ada sebelum Rasulullah SAW. Makanya ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah disebutkan ada cerita ya bahwa bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, salah satunya dengan Musa. Nabi Musa menyampaikan, oh itu terlalu banyak kan gitu ya, kalau minta diskor dan sebagainya, itu ditanya terlalu panjang. Nah kemudian pada ayat selanjutnya menyebutkan mengenai bahwa kiamat akan pasti terjadi. Jadi keimanan pada kiamat disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan kemudian Musa dalam perjalanan tadi ya, ketika bertemu dengan Allah itu selalu bawa tongkat. Itu tongkat ini sudah dimiliki Musa sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, lemparkan tongkat ini. Itu tongkat yang dipegang oleh Musa diminta dilemparkan. Tiba-tiba berubah jadi ular. Nabi Musa takut tadi mau, tiba-tiba berubah jadi ular. Nah Allah menyatakan, ambillah dan jangan takut. Nah ketika didekati diambil berubah jadi tongkat mati. Jadi itulah tongkat mukjizat Nabi Musa yang didapati ketika perjalanan keluar dari Madian menuju ke tempat yang diinginkan untuk mandiri dari mertuanya Nabi Syuaib. Ya. Kemudian juga Allah menyatakan, kembetlah tanganmu di ketiakmu, maka akan keluar cahaya yang keluar dari tanganmu itu. Jadi itu mujizat yang lain. Dan kemudian setelah itu ya, ada perintah, yaitu perintah untuk berdakwah. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Ini menarik bahwa terjadilah dialog meyakinkan Nabi Musa supaya kuat, yakin tentang Allah, diberi mukjizat, diberi kemampuan. Setelah itu silahkan berdakwah. Nah, jadi urutannya begitu sistematis. Yakinkan dulu, nah, berilah modal yang kuat, yaitu mukjizat. Kemudian datanglah berjuanglah, yaitu berdakwah kepada Fir'aun. Nah, menarik juga, dan ini saya kira inti daripada kultum subuh ini adalah doa Nabi Musa. Jadi ketika sudah menerima perintah itu dengan diterimanya mukjizat sebagai bekal tadi, ini doa yang sering dibaca. Kita selalu baca. Banyak orang yang sebelum ceramah di mimbar selalu baca, yaitu Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa. Jadi sudah hafal, tapi mungkin pagi ini kita ingat, ini doa Nabi Musa setelah mendapatkan bekal yang cukup dari Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Artinya adalah, wahai Tuanku, lapangkanlah dadaku. Jadi gambarannya untuk berdakwah, untuk bersosialisasi, bermasyarakat, perlu lapang dada. Jadi ternyata Allah yang memberikan kelapangan dada, itu bukan siapa lagi. Maka dicontohkan di sini Nabi Musa
Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ketika melaksanakan tugas ini. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku, urusan dalam dakwah, mendakwahi Fir'aun, tentunya urusan segala urusan ketika hidup di dunia ini kalau kita bawa pada zaman sekarang. Karena masyarakatnya selalu berubah, dinamis. Mudahkanlah ya Allah urusanku. Jadi yang bisa memudahkan urusan sehingga dapat diselesaikan dengan baik, mendapatkan prestasi, itu ada Allah. Ini contoh daripada Nabi Musa yang meminta kepada Allah. Yafqahu qawli. Wahlul datan min lisani. Ya Allah, hilangkanlah pengaruh lidahku, fasihkanlah bicaraku, mudahkanlah penyampaianku. Ya, gitu. Jadi yang keluar dari seseorang, termasuk dari Nabi Musa, termasuk dari kita, barikannya karena Allah memberikan. Kalau tidak, bisa kepleset gitu. Mau bicara ini yang luar yang lain. Mau memberikan sesuatu yang enak, mereka menyakitkan. Tapi kalau Allah memberikan, maka kita bisa menyampaikan sesuatu tepat seperti yang kita inginkan dan diterima oleh lawan bicara kita. Kalau ini Musa di sini adalah Fir'aun, supaya Fir'aun mengerti apa yang disampaikan oleh Musa. Nah ini Allah, oleh karena itu meminta dari Allah supaya bisa menyampaikan sesuatu yang diinginkan sebagaimana Allah juga memberikan perintah itu dari Allah. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan. Jadi ini adalah isi buku 4 ini, dan kemudian ini kalau kita teruskan ayat ini cukup panjang. Jadi kalau kita lihat di surat Toha ya, itu sampai dengan ayat ke-98. Jadi tadi dimulai dari ayat yang ke-9 ya. Sudah membicarakan tentang Musa sampai 98 ya. Jadi 90 ayat ya. 90 ayat disebutkan di sana tentang bagaimana pertandingan sihir Musa. Jadi ketika berdakwah betul-betul akhirnya datang ke Fir'aun, ada debatnya macam-macam. Akhirnya Fir'aun punya backing, yaitu ahli sihir, kumpulkanlah backing itu. Kemudian Musa ditantang untuk datang, Musa datang. Ternyata batu tongkat yang tadi sudah dihadiahkan oleh Allah sebagai mukjizat itu adalah andalannya. Ternyata ahli sihir tunggang langgang, semua tali yang menjadi ular kecil itu dimakan oleh ular tongkatnya Nabi Musa yang tadi sebelum berangkat sudah diajari oleh Allah. Kemudian berikutnya adalah perjalanan Musa dan Bani Israel menuju Mesir melalui Laut Merah, yang kemudian ceritanya adalah laut terbelah, dikejar oleh Fir'aun tentaranya, akhirnya tentara Fir'aun tenggelam ya, karena tiba-tiba lautnya menjadi besar kembali dan menutupi, dan kemudian Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Yang kemudian cerita selanjutnya nanti pada surat yang lain bahwa jasadnya diselamatkan. Itu cerita yang lain lagi nanti, bahwa saat ini jasad Fir'aun itu ada di Museum Mesir ya. Setelah penelitian sekian lama, penemuan jasad Fir'aun itu di dalam komplek makam raja-raja. Tentu ini kok bisa nyampe situ ya, yang tenggelamnya di laut kok terdapat sekarang di komplek makam raja-raja gitu ya. Itu baru akhir abad ke-19, awal abad 20. Jadi kira-kira 100 lebih tahun yang lalu baru ditemukan mengenai bahwa ini Fir'aun yang dulu tenggelam ya. Jadi kira-kira sudah lebih dari 3.000 tahun, karena Nabi Musa ini kira-kira 1.500 sebelum Masehi. 3.500 sebelum Masehi, penemuannya itu kira-kira tahun 1900-an, hampir tahun 2000, 1900 sekian ya. Jadi setelah sekian lama baru ketemu. Nah ini penemuan ilmiahnya barangkali bisa kita pelajari. Jadi kalau yang logis barangkali ketika tenggelam kemudian terdampar di pantai, ada penduduk yang tahu, oh ini raja kita, gitu. Raja kita ditemukan meninggal, namanya gitu ya, meninggal gitu, jasadnya masih utuh. Nah waktu itu di Mesir sudah terbiasa kalau ada orang meninggal dimumikan, tapi karena tahu ini muminya adalah mumi, ini jasadnya daripada raja, maka kemudian
dikumpulkan bersama raja-raja sebelumnya di komplek pemakaman raja. Nah, pemakaman raja itu yang kemudian ketemu bahwa situ ada Fir'aun yang tenggelam. Nah, salah satu hujah atau alasan kuat adalah dari Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Wah, untuk itu dengan sesama di antara mumi itu ada satu mumi yang lain, yaitu mumi yang kandungan garamnya luar biasa besar. Kalau kita ke Mesir, ke museum diceritakan ini adalah Fir'aun yang tenggelam itu, karena di mumi ini berbeda dengan yang lain, kandungan garamnya sangat tinggi sekali, bahkan sampai sekarang trace-nya bisa dicek begitu ya. Diyakini itulah jasad Fir'aun yang tenggelam itu yang kemudian ditemukan bersama mumi-mumi yang lain di komplek pemakaman Raja Mesir. Baik, saya kira itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kisah-kisah inspirasi dalam Al-Quran ini semakin banyak kita temukan, khususnya pada bulan Ramadan tahun ini. Baiklah, kita akhiri untuk kita pagi ini, kita mulai kegiatan kita dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.